Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Andra Saputra. saya Muhammad Alimul Hakim. Di sini kita ingin melakukan praktikum, yaitu praktikum Vulnerability Assessment and Mitigation Lab menggunakan DVWA di Kalilino. Untuk melakukannya, kita install dulu. Metodenya install dulu. Kemudian kita start Docker-nya. Karena kita sudah punya Docker, kita sudah install duluan, jadi kita tinggal sudo systemclc start docker untuk menjalankannya. Kita masukkan passwordnya, sudah. Kemudian kita jalankan menggunakan, kita unduh dan menjalankan image DVWA murni secara otomatis melalui port HTTP standar 80 dan ping 80 dengan perintah sudo dockeran yang ini. Sudo dockeran rm it p8080 vulnerabilities/web dvwa. Kita enter. Kita tunggu sejenak. Nah, sudah bisa, sudah berjalan. Selanjutnya, kita ke modul yang pertama, yaitu di SQL injection. Kita buka yang namanya Burp Suite. Kita buka Burp Suite. Nah, kita buka Burp Suite. Nanti di Burp Suite ini kita gunakan fitur browser internalnya. Kok lama ya? Oke. Kita di start bro. Starting project. Open browser. Kita buka browsernya. Nah, sudah terbuka browsernya. Kemudian kita ketik localhost. Untuk menuju ke web DVWA-nya.
kita login dulu. Setelah itu kita setup untuk database-nya. Kita scroll paling bawah, kemudian kita klik create atau reset database. Kita tunggu sebentar. Nah, kita login lagi. Nah, kita sudah sampai di DVWA-nya. Kemudian kita ke SQL injection, ke DVWA security dulu untuk mengubah security-nya ke levelnya ke medium. Nah, sudah terset ke medium. Kemudian kita kembali ke group suite-nya. Terus kita nyalakan incept on. Kemudian kita ke SQL injection dulu. Lalu kita baru dihidupkan incept-nya. Kemudian disubmit. Nah, terus ID 1 dan submit sama dengan submit itu di copy ya. Jadi kita ubah menjadi ini untuk penyerang menyisipkan payload transkripsinya. Jadi kemudian kita ganti yang paling bawah sendiri itu ke yang di sini. Kita modifikasi agar menyebabkan payload. Kemudian kita forward. Lalu kita submit lagi. Nah, semua ketika kita menekan forward pada browse, hasilnya adalah eksploitasi di web browser instan menampilkan seluruh baris sensitif dari tabel internet database. Jadi semua kayak akun itu sama passwordnya itu terlihat. Jadi untuk kode reviewnya di level medium, ya ini kelemahan fatal pada kode tingkat medium itu terletak pada asumsi validasi data oleh pengembang, di mana pengembang mengimplementasikan fungsi pertahanan bawaan berupa ini, ID MySQL Real Escape Global MySQL Stone.id. Nah, analisis kegagalannya adalah secara eksklusif didesain untuk menyaring dan meloloskan karakter tanda kutip seperti petik atau petik 2 agar tidak merusak batasan tipe, data string, dan query SQL. Namun, perhatikan arsitektur query di atas, di mana variabel ID dieksekusi sebagai literal numerik murni tanpa diapit oleh karakter tanda kutip tunggal, yang mengakibatkan penyerang dapat langsung menyisipkan perintah operator SQL seperti union tadi yang kita tambahkan di proxy intercept milik burp menggunakan spasi tanpa perlu memasukkan tanda kutip, sehingga fungsi sanitasi tersebut berhasil dilewati secara logis. Jadi ketika kita ganti ke union select tadi, itu membuat sistem secara otomatis memunculkan username dan password karena tidak membaca tanda kutipnya seperti itu. Nah, solusinya ada di mitigasi level impossible, di mana arsitektur tingkat impossible celah keamanan ini ditutup secara total menggunakan metode
parameter queries dengan ekstensi PHP data object. Nah, seperti ini. Nah, untuk mekanisme keamanannya, teknik ini memisahkan secara tegas antara struktur instruksi logika SQL dengan literal data masukan pengguna. Query dikomplikasi terlebih dahulu oleh mesin basis data saat fungsi bind param dieksekusi dengan parameter tipe data PDO atau ini tadi PHP data object. Nah, jadi basis data tidak akan pernah mengeksekusi data tersebut sebagai bagian dari perintah logika SQL. Kalau kita bandingkan di tingkat keamanan medium, metode proteksinya itu hanya menggunakan MySQL Real Escape String tanpa tanda kutip query. Dengan status kerentanan itu rentan untuk dibobol. Untuk tingkat keamanan impossible, kita menggunakan metode proteksi PDO Prepared Statement ditambah dengan Explicit Binding Type dengan status kerentanan aman. Mungkin yang untuk impossible bisa dipraktekkan, Mas. Untuk impossible kita coba ke default security dulu, kita alihkan ke impossible, kita submit. Nah, kemudian kembali ke SQL injection, kemudian kita coba masukkan satu, kita submit, lalu kita lihat lagi ke bawah seperti tadi. Nah, ini tidak mengeksekusinya tidak seperti tadi, seperti pada di level medium. Jadi lebih aman gitu. Kemudian kita lanjut ke modul 2. Kita off-kan dulu intercept. Nah, kemudian kita kembali, lalu kita ke command injection. Ke command injection yang nomor 2 ini. Kemudian kita coba ping biasa. Kita coba ping biasa. Nah, kita submit. Sebentar, ini DVWA-nya Impossible kayaknya. Impossible masih impossible. Kita ke medium dulu DVWA-nya. Nah, ya kan. Ke medium, submit, kemudian kembali. Nah, lalu kita ping. Nah, ketika kita ping biasa, maka akan berjalan seperti ping pada pada umumnya, ping pada ping standar. Lalu kita coba menggunakan yang UMI. Yang UMI. Ketika kita melakukan mengeksekusi utilitas sistem menampilkan statistik transmisi 4 paket jaringan di layar browser. Untuk menguji batasan penggabungan perintah command signing, penyerang mencoba memotong alur dengan karakter pipa tunggal di sebelum karakter MUMI. Tadi kan ada kayak slash gitu tegak, itu pipa tunggal. Operator ini di dalam shell Linux berfungsi mengarahkan keluaran standar perintah pertama menuju masukkan standar ke perintah kedua. Ketika memasukkan pilot yang tadi, hasil eksekusinya yaitu www/data. Kemudian untuk mendemonstrasikan dampak kebocoran data krisis tingkat tinggi, penyerang nanti bisa menggantikan dengan itu, menambahkan pipeline apa itu tadi namanya, slash yang tegak itu, kemudian cat /etc
password yang nantinya aplikasi memproses input tersebut dan secara gambling mengeksekusi pembacaan file terlarang membocorkan seluruh baris konfigurasi nama pengguna lokal beserta struktur direktori home sistem operasi server web ke area publik. Jadi semua yang ada di etc/password itu, seluruh isi yang ada di folder tersebut akan terlihat dimunculkan di ping ini tadi. Ini coba emang gimana ya? Ini ketika sudah sudah Bocorkan datanya. enggak, ini sudah bocor. Kemudian yang ini itu sudah ke impossible. Ini kayaknya salah peletakannya. Sorry Bang. Jadi melalui peninjauan kode sumber pada medium.php ditemukan implementasi fungsi pembersihan string sebagai berikut. Nah, seperti ini. Jadi data substitusi array dan target str replace array case substitusi. Di mana analisis logika kegagalannya, strategi mitigasi berbasis blacklist merupakan anti pattern yang sangat rapuh. Di dalam dunia pengodaan aman, di dalam lingkungan sistem operasi, baik base pada Linux maupun CMD, PowerShell pada Windows, terdapat banyak sekali operator kontrol yang eksekusi perintahnya selain ini, simbol dan 2 kali dan titik koma. Karena pengembang alpha atau mengabaikan keberadaan operator pipa tunggal, yaitu yang slash tegak tadi. Jadi itu mengabaikan ini kode tegak tadi yang merusak ping kita tadi. Kan sebelumnya kalau kita ping biasa itu berhasil ya Mas ya. Nah, setelah kita tambahkan pipa tunggal ini, jadi mulai agak berantakan. Maupun karakter baru nilai. Penyerang dapat mengeksploitasi sistem menggunakan salah satu karakter yang tidak terdaftar di dalam array. Jadi kita bisa menggunakan pipa tunggal ini ataupun perset tunggal atau dan ini atau karakter baris baru atau newline yang bisa kita gunakan untuk mengeksploitasi sistem. Jadi kita bisa gunakan salah satunya. Nah, solusinya pendekatan keamanan level impossible mengubah total filosofi pertahanan dengan beralih ke strategi street whistling dan tokenisasi data. Jadi dari medium dan impossible itu ada beberapa perbedaan di bagian filosofi pertahanannya. Nah, seperti ini. Untuk mekanisme keamanan yang berbeda dari yang medium, di mana aplikasi memotong string input berdasarkan karakter pemisah titik menggunakan fungsi explode buka kurung tutup kurung, menghasilkan komponen array 4 bagian oktet. Jadi setiap bagian oktet itu divalidasi secara matematis menggunakan fungsi logika is number. Nah, jadi ketika penyerang mencoba memasukkan string 127.0.0.1 MI, itu proses pengecekannya akan mendeteksi karakter huruf dan simbol non-angka pada komponen oktet keempat. Jadi syarat logika bernilai salah itu eksekusi dibatalkan dan aplikasi mencetak pesan galat resmi yaitu error you have entered invalid IP. Nah, kalau misal kita coba demo ya. Nanti ke impossible. Lalu kita ke command injection yang atas. Nah, kita coba. Nah, itu submit. Nah, ini hasilnya adalah error ya, di mana pada proses pengecekan itu mendeteksi adanya karakter huruf dan simbol non angka, yakni yang ini pipa tunggal tadi. Nah, karena ini tidak terbaca atau memenuhi syarat logika bernilai salah, jadi eksekusinya itu dibatalkan dan aplikasi DFWA ini secara resmi mengeluarkan error you have entered invalid IP seperti itu. Kemudian lanjut ke modul 3. Ke modul 3 yaitu ke reflected cross site XSS. Nah, ini pada modul reflected XSS menerima
parameter berbasis string untuk kemudian langsung dipantulkan kembali ke dalam dokumen DOM browser. Pada level medium, jika di input text script standar seperti script alert 1, script aplikasi akan menghapusnya secara otomatis. Kita coba sudah ke medium, kemudian ke XSS reflected yang bawahnya DOM. Nah, di sini kita bisa ketik yang alert 1 script yang biasa dulu, yang Ini. ya yang itu. Kita submit. Nah, kalau di medium muncul hello alert 1. Kemudian untuk mengelabui logika pembersihan teks tersebut, penyerang menerapkan teknik bypass event handler menggunakan tag HTML alternatif yang mandiri. Penyerang memasukkan payload manipulasi elemen gambar rusak seperti ke dalam kotak input nama, yaitu img src x1 sama dengan alert itu. Kemudian kita submit. Nah, nanti saat menekan tombol submit, browser akan memproses respon HTML dari web server karena atribut dari sumber gambar bernilai salah atau tidak ditemukan. Mesin browser secara otomatis memicu fungsi penanganan error eksekusi, yaitu atribut oneError. Hal ini memicu eksekusi interpreter JavaScript internal browser secara paksa, memunculkan jendela dialog atau pop-up alert yang berisi informasi token rahasia sesi pengguna berupa itu PHP sesi ID 8 itu bla 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 security sama dengan medium. Nah, dampak real dari celah ini memungkinkan aktor jahat melakukan pembajakan sesinya jika tautan tersebut dimiliki oleh korban. Nah, jadi dari peninjauan kode sumber file ini, fungsi pembersihan masukkan ditulis sebagai berikut, yakni name, str, replace, script, get name. Nah, kegagalannya di mana fungsi bawaan str replace itu memiliki dua kelemahan fatal. Pertama ada di case sensitivity, di mana fungsi ini sangat peka terhadap variasi huruf besar atau kecilnya. Jadi penyerang dapat dengan mudah lolos dari filter hanya dengan merubah, misal kita punya standar dengan script besar atau script kecil. Nah, ini seperti ini. Jadi misal kita standarnya script kecil, kita rubah ke besar seperti ini. Ini bisa menjadi kelemahan. Kemudian ada non-reversing filtering, di mana proses pencarian string hanya dilakukan satu kali dari sisi kiri ke kanan. Jika penyerang memasukkan teks bersarang atau nested string, seperti /sc, /script, rip, fungsi hanya akan menghapus blok tengah. Jadi string sisa di kiri ya, sc dan rip-nya akan bergabung kembali membentuk string aktif. Jadi karena misal kita punya ini, yang kebaca itu yang sc dan rip-nya, atau bisa kebaca script-nya, karena yang tengah ini itu tidak terbaca seperti itu. Nah, tag alternatifnya, filter sama sekali tidak menghitungkan eksekusi JavaScript di luar tag script, seperti pemanfaatan elemen tubuh, vektor, body onload, tautan, ref, JavaScript, ataupun tag gambar. Nah, solusinya di tingkat impossible, di mana celah XSS reflected ini dimitigasi secara tuntas menggunakan fungsi encoding kontekstual, yaitu name HTML specialist chars, di mana mekanisme keamanannya ini memiliki fungsi HTML specialist char, yaitu bekerja dengan cara menetralisirkan setiap karakter khusus yang memiliki arti penting di dalam sintaks HTML dan mengubahnya menjadi bentuk representasi aman bernama HTML entities. Nah, konversi standar yang dilakukan itu ada karakter di mana dikonversi secara mutlak menjadi string, dan karakter dikonversi secara mutlak menjadi string seperti ini. Nah, seperti yang sudah didokumentasi pada pengujian akhir, di mana saat pilot gambar dikirimkan ke server tingkat impossible, browser tidak lagi menerima dengan elemen kode HTML, melainkan hanya mencetak string tulisan mentah menjadi hello mg src x error alert. Secara harfiah, kayak pengguna melumpuhkan seluruh
kapabilitas serangan access. Jadi kalau misal kita praktekkan mulai. Iya. Coba dulu ke emosi. Lalu kita ke refleks. Yang ini ya Mas ya? Iya, yang Nah, jadi dikembalikan. jadi kan tadi kita mengeksekusi apa perintahnya, sedangkan kalau yang sekarang ini kita hanya Dikembalikan kembali gitu. di kesimpulannya dari rangkaian audit dan analisis mendalam terhadap aplikasi DVWA, baik yang tingkat medium maupun yang impossible, dapat ditarik kesimpulan bahwa pertahanan keamanan aplikasi web tidak boleh mengandalkan metode pengosongan string parsial. Jadi fungsi pencarian teks statis sederhana atau blacklist rekomendasi utama bagi para pengembang untuk membangun sistem yang tangguh dari ancaman cyber. Di mana yang pertama syaratnya adalah selalu gunakan prepare statement untuk menangani interaksi masukan data dengan basis data SQL guna mencegah SQL injection. Kemudian ada saran kedua yakni menerapkan metode pembersihan berbasis strict whistling validation, di mana hal ini menolak semua karakter kecuali tipe data yang sesuai yang telah diizinkan. Misalkan regex angka untuk ID murni atau struktur alamat IP yang legal. Sebelum nanti diteruskan ke fungsi operasi eksternal. Kemudian ada saran ketiga yakni gunakan fungsi context aware HTML encoding seperti HTML special charge sebelum memantulkan masukan teks pengguna kembali ke dalam browser guna menetralisirkan serangan cross-site scripting. Seperti itu. Mungkin cukup sekian, mungkin sudah selesai, cukup sekian praktikum yang kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.